Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat beribadah. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan membacakan sedikit warta lesan. Yang pertama yaitu ibadah persekutuan doa, yaitu hari Rabu, tanggal 6 Januari tahun 2021, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Galuh Irya Krislumatio. Ibadah ini secara online melalui YouTube dengan link ibadah Rebuan Blok 1 GKJW Simomulyo. Ibadah tanggal 10 Januari tahun 2021 akan mengikuti ibadah melalui link Gereja Kristen Jawetan atau mengikuti ibadah online Majelis Agung. Untuk minggu tanggal 24 Januari akan ada ibadah perjamuan kudus HUT GKJW Simomulyo pada pukul 8 pagi dengan streaming melalui akun YouTube-nya GKJW Simomulyo dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Galuh Irya Krislumatio. Selanjutnya yaitu rapat PMJ Perdana di tahun 2021 ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Januari pukul 19.00 atau pukul 7 malam, dilaksanakan secara virtual melalui Google Meet dengan pemimpin rapat yaitu Bapak Pendeta Galuh Irya Krislumatio, dengan diawali renungan singkat dari Bapak Subur. Selanjutnya datang dari sidang Majelis Jemaat GKJW Simomulyo, yaitu dilaksanakan hari Selasa tanggal 26 Januari tahun 2021 pukul 7 malam atau 19 WIB dengan dilaksanakan secara virtual melalui Google Meet dengan agenda rapat yaitu laporan pertanggungjawaban keuangan di tahun 2020. Sosialisasi keputusan sidang Majelis Jemaat Simomulyo tanggal 22 Desember tahun 2020 ada dua, yaitu yang pertama adalah amplop persembahan dukungan kegiatan jemaat yang diaktifkan kembali di setiap awal bulan dengan membagikan amplop per kepala keluarga yang dimulai di bulan Januari ini. Yang kedua adalah celengan abadi di setiap keluarga diwajibkan memakai celengan plastik yang pengadaannya diserahkan kepada pengurus blok masing-masing. Himbauan bagi warga Jemaat Simomulyo, kami mengingatkan kembali bagi para kepala keluarga untuk dapat menyelesaikan yaitu iuran wajib dana kematian di tahun 2020 dan persembahan kartu bulanan untuk diakonia dan PPG, serta menyerahkan dana celengan abadi kepada pengurus blok atau bisa langsung diserahkan ke kantor sekretariat gereja, bisa juga dengan melalui transfer ke rekening BRI yang tertera dengan atas nama GKJW Pasamuan Simomulyo. Selanjutnya, Jemaat Simomulyo membutuhkan dukungan yaitu dana untuk pengadaan inventaris peralatan produksi video dan ibadah online. Yang kedua, warga jemaat yang berkenan mempersembahkan talentanya untuk mendukung proses produksi video untuk ibadah online di GKJW Jemaat Simomulyo, dimohon bantuan para ketua blok untuk dapat mendata warganya dan dimohon hadir dalam pertemuan dengan Bapak Pendeta Galuh pada hari Minggu tanggal 17 Januari pukul 7 malam. Untuk cara dan tempat pertemuan akan menyusul. Selanjutnya berita duka cita dari warga Blok 3. Seluruh warga Jemaat GKJW Simomulyo mengucapkan turut berduka cita atas dipanggilnya Ibu Sinta Wardani, menantu dari Ibu Herman warga Blok 3, di mana telah menutup usia di
di usia 50 tahun pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 12 siang dan telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 21 Desember pukul 10 di TPU Babat Jerawat. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Amin. Demikian warta lesen yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam Pandungilan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada minggu hari ini kita menggunakan tata ibadah khusus sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, untuk ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Galuh Iria Kris Lumatio. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita melaksanakan ibadah pembukaan bulan penciptaan. Bersama-sama kita menghayati karya ciptaan Tuhan Allah atas alam semesta demi kesejahteraan kita. Oleh karena itu, mari kita datang menghadap Tuhan dengan penuh syukur dan pujian bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita memujikan Kidung Jemaat 322, kita nyanyikan bait yang pertama, Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita bersama-sama masuk di dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita dengan penuh sukacita masuk di dalam ibadah pagi hari ini. Ibadah pembukaan bulan penciptaan pada minggu ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Selamat pagi, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa ada pada Bapak Ibu sekalian. Yang menjadi tema ibadah kita di dalam pembukaan bulan penciptaan saat ini adalah berkat terindah adalah kembali menjadi milik Allah. Saya ulangi, berkat terindah adalah kembali menjadi milik Allah. Demikian tema ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara alam semesta menghendaki kita semua umat-Nya menghargai dan melestarikan ciptaannya. Tetapi yang dilakukan oleh manusia justru sering merusaknya. Manusia sering merusak alam semesta. Karena itu, mari kita mengakui segala kesalahan kita dan kita mohon ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan penuh ungkapan syukur karena hanya berkat kasih karunia Tuhan kami masih bisa bersama-sama bersekutu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami pun bersyukur jika sampai dengan saat ini kekuatan, kesehatan, kedamaian senantiasa tercurah pada kami semua. Sungguh nyata kasih-Mu pada kami semua umat kepunyaan-Mu yang sungguh indah kami rasakan. Kasih yang nyata terjadi di dalam setiap gerak kehidupan kami. Dan seharusnya ya Tuhan, kasih yang kami alami itu mampu kami nyatakan kepada sesama kami umat manusia ataupun juga kepada seluruh ciptaan Tuhan, baik itu tumbuhan, hewan, lingkungan tempat hidup kami ataupun juga alam semesta. Namun seringkali ya Tuhan, karena keangkuhan kami seringkali berbuat jahat terhadap sama kami, berbuat jahat terhadap ciptaan Tuhan yang lain, makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Kami dengan seenaknya mencemari air, tanah, udara, dan juga merusak tumbuh-tumbuhan. Untuk itu ya Tuhan, pada saat ini kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, baik kesalahan yang kami lakukan kepada sama kami, umat manusia, pada makhluk ciptaan Tuhan yang lain, kepada alam semesta ini, terlebih kepada Engkau. Kami mohon hikmat Tuhan senantiasa menaungi kami semua, sehingga selanjutnya kami bisa hidup lebih bijaksana, mampu menyatakan kasih kepada sama umat manusia, pada ciptaan Tuhan yang lain, dan juga terlebih kepada Tuhan sendiri. Inilah apa yang menjadi doa permohonan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara karena kita memiliki Allah yang penuh kasih. Allah yang senantiasa berkenan menyatakan pengampunannya kepada kita manusia berdosa.
Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri. Kita terima berita anugerah dari Tuhan yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 dan 39. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 dan 39 merupakan berita anugerah yang kita terima saat ini. Demikian bunyinya. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Haleluya. Amin. Karena Allah telah menyatakan kasih-Nya melalui anugerah pengampunannya, maka mari dengan penuh sukacita kita sambut dengan kita menyanyikan kidung jemaat nomor 383 bait yang pertama, sungguh indah kabar mulia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saatnya kita akan bersama-sama memperhatikan pembacaan Alkitab yang akan dipimpin oleh salah satu dari majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, jikalau saat ini kami boleh membangun ibadah dengan sukacita. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Galuh yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga memberikan roh hikmat kepada kami, sehingga firman yang disampaikannya nanti dapat kami mengerti dan mampu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Haleluya. Amin. Bacaan pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 18 yang demikian. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang setia membaca merenungkan sabda Tuhan, terlebih yang berupaya untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera untuk panjenengan sekalian. Salam patunggilan. Hari ini Bapak Ibu kita masuk minggu kedua setelah Natal atau minggu pertama di tahun 2021. Mumpung masih dalam suasana tahun baru, maka izinkan saya menyapa panjenengan selamat tahun baru tahun 2021. Kiranya di tahun ini, tahun 2021 ini keadaannya bisa lebih baik dari tahun kemarin dan kita jauh lebih semangat. Kami berharap senantiasa Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan baik. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kalender gerejawi, Gereja Kristen Jawi-Wetan, bulan Januari kita memasuki bulan penciptaan. Dan pada minggu pagi hari ini kita membuka bulan penciptaan. Nah, dalam pembukaan bulan penciptaan ini, bacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 18 yang telah dibaca tadi, dan ayat natsnya saya ambil ayat yang ke-12 yang demikian bunyinya, saya bacakan kembali. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan yang menjadi tema khotbah kita sesuai dengan apa yang ditulis di dalam rancangan khotbah Gereja Kristen Jawi-Wetan adalah keterlibatan anak-anak Allah
dalam karya keselamatan. Keterlibatan anak-anak Allah dalam karya keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut panjenengan sekalian, apakah berita dan karya keselamatan Tuhan Allah melalui Yesus Kristus itu hanya diperuntukkan bagi manusia saja? Apakah karya penyelamatan yang dilakukan oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus itu hanya diperuntukkan untuk manusia saja? Sangat mungkin Bapak Ibu kita memiliki pemahaman bahwa karya keselamatan Allah di dalam Kristus itu hanya untuk manusia. Sebab seringkali kita melihat hanya dari sisi kemanusiaan saja. Atau karena manusia merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang paling sempurna, sehingga karya keselamatan itu hanya terfokuskan, tersentralkan kepada manusia semata. Karya keselamatan itu disederhanakan oleh pemikiran manusia menjadi konsep yang hanya dipusatkan pada satu titik, yaitu pada dirinya. Tetapi apakah memang benar demikian adanya, Bapak Ibu Saudara? Monggo, mari kita bersama-sama merenung pada saat ini atau menggali lebih dalam bagaimana sebenarnya proses karya penyelamatan Allah itu dan ditujukan kepada siapa. Ketika kita membaca kitab Injil Yohanes pasal 1, dinyatakan bagi kita bahwa Allah menyatakan dirinya di dalam Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia, dan ia tinggal di dunia bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan umat ciptaannya yang lain. Allah menjelma jadi manusia dan kemudian dia tinggal di semesta ciptaannya ini. Sebelumnya juga Yohanes terlebih dahulu mengawali tulisannya ini dengan penjelasan bahwa keberadaan Sang Firman itu kekal adanya karena ia adalah Allah sendiri. Serta segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi segala sesuatu, Bapak Ibu, bukan hanya manusia. Alam semesta beserta makhluk di dalamnya itu diciptakan oleh Dia, Allah. Ini di pasal 1 Yohanes ayat 1 dan 3. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, Allah menciptakan dunia dan segala isinya adalah Allah yang memilih untuk Dia kemudian hadir di dalam ciptaannya itu. Ia dekat dengan ciptaannya itu. Ia berada di tengah-tengah ciptaannya itu. Namun apa yang terjadi saat ini Bapak Ibu Saudara, jika kita perhatikan, baik itu di daerah atau di desa, di pegunungan, di pelosok ataupun di kota, bahwa situasi yang terjadi, ciptaan Allah ini banyak mengalami kehancuran. Alam mengalami kehancuran dan juga
makhluk ciptaan Tuhan, baik manusia, hewan, tumbuhan, mengalami penderitaan yang sangat. Maka Bapak Ibu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka karya keselamatannya melalui Yesus Kristus dinyatakan untuk memperdamaikan dan mengembalikan kondisi atau keadaan segala sesuatu yang diciptakan Allah seperti pada tujuan semula. Karena pada awalnya semua diciptakan Allah itu baik adanya. Namun Bapak Ibu Saudara, karena dosa membuat relasi atau hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Allah, manusia dengan ciptaan yang lain, hewan, tumbuhan, alam semesta ini pun menjadi rusak, menjadi tidak harmonis lagi, penuh kebencian, penuh dendam, penuh keserakahan. Manusia bisa saja menghilangkan nyawa samanya karena kebenciannya. Manusia bisa kemudian merusak alam karena keserakahannya. Karena manusia merasa bahwa dirinya makhluk paling mulia, makhluk paling berkuasa. Maka dengan mudahnya ya bisa saja kita melakukan pencemaran air, darat, udara dengan apa yang kita lakukan melalui pola tingkah kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih, hubungan yang pada awalnya harmonis, hubungan yang pada awalnya penuh kasih mesra, hubungan yang pada awalnya penuh kedamaian dan ketentraman ini rusak. Keseimbangan kehidupan antara manusia, alam, dan makhluk ciptaan yang lainnya menjadi tidak karu-karuan. Maka timbullah banyak bencana, kerusakan di alam di mana-mana, kenaikan suhu udara, dan banyak penderitaan terjadi di sana. Karena kemudian ketidakseimbangan alam ini menyebabkan gagal panen dan seterusnya. Maka hal itulah yang membuat penebusan di dalam Kristus yang meliputi pengampunan dosa bukan hanya membangun rekonsiliasi atau pemulihan hubungan antara Allah dengan manusia, tetapi juga antara manusia dengan samanya serta sama ciptaan yang lain. Jadi dengan pengampunan itu Allah merengkuh umat ciptaannya tanpa membedakan untuk bersama-sama kembali dalam hubungan yang harmonis, dalam hubungan yang baik, dalam hubungan yang indah. Bapak Ibu Saudara, kembali kita merujuk ke Yohanes pasal 1 ayat 3 tadi, bahwa di sana disebutkan Kristus sebagai pusat kesatuan manusia dan segala ciptaannya. Maka karya keselamatan melalui Kristus itu pun tertuju kepada seluruh ciptaan, tidak hanya diperuntukkan bagi manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karya penebusan, karya penyelamatan Allah melalui Kristus itu semata-mata karena inisiatif Allah yang begitu mengasihi umat ciptaannya. Ia sekali lagi merengkuh, menyapa, hadir untuk menyatakan
pengampunan dan pemulihannya. Supaya kehidupan di bumi ini menjadi baik kembali, indah kembali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara khusus tadi sampaikan sebagai anak-anak Allah. Dan siapakah anak-anak Allah itu? Adalah orang yang percaya. Dan saya yakin panjenengan atau kita semua ini orang-orang percaya, yaitu anak-anak Allah tersebut. Kita sebagai anak-anak Allah dilibatkan di dalam proses karya penebusan ini. Kita diajak untuk bersama-sama dengan Dia memulihkan keadaan dunia yang seperti ini. Tentu keikutsertaan kita bisa dinyatakan melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui perbuatan kita sehari-hari. Ya mungkin melalui suatu yang sederhana begitu. Ketika kita mampu mengurangi limbah plastik, belanja memakai tas sendiri gitu. Ada Bapak Ibu dari panjenengan yang jikalau belanja itu membawa tas sendiri dari rumah? Ya, terima kasih jika ada. Setidaknya itu mengurangi limbah plastik. Kita berusaha untuk menghijaukan ya lingkungan kita. Seperti di lingkungan gereja ini banyak tanaman bunga di sana. Tentu ini manfaatnya sangat banyak. Karena gereja kita dekat dengan jalan raya, maka setidaknya keberadaan tanaman ini bisa mengurangi polusi. Ya, syaratnya juga harus dirawat Bapak Ibu supaya tidak kering, tetap hijau dan sedap dipandang. Dan masih banyak hal yang bisa kita nyatakan sebagai wujud kita sebagai anak-anak Allah yang ikut berpartisipasi mendukung pemulihan alam ini sebagai penyataan karya keselamatannya. Nah, saat ini kita mengawali bulan penciptaan Gereja Kristen Jawitan. Mari kita dengan penuh penghayatan, penuh kesadaran, kita bisa mewujudkan iman percaya kita dengan mampu mengerjakan kehendak Tuhan, menghadirkan kesejahteraan, serta membangun tanggung jawab yang penuh kasih antara sama manusia dan sama ciptaan Tuhan sendiri. Terakhir Bapak Ibu, meskipun kita termasuk orang-orang yang diselamatkan, kita mengalami keselamatan itu, kita merasa bahwa keberadaan kita baik adanya, kita sudah dipulihkan. Namun jika alam semesta mengalami kehancuran, apakah kira-kira kita bisa merasakan sukacita? Atau kita tetap bisa hidup dalam sukacita? Selamat menghayati bulan penciptaan. Haleluya. Amin. Kita masuk saat teduh sejenak, kita endapkan sabda Tuhan yang telah kita renungkan.
Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh salah satu dari anggota majelis jemaat. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita perbarui iman kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama akan menandai pembukaan bulan penciptaan di Gereja Kristen Jayawetan, khususnya di GKJW Jemaat Simomulyo, dan tanda itu akan kita nyatakan dengan kita menyiram tanaman sebagai wujud kita pun juga ikut menjaga kelestarian alam, dan kita juga ikut menghayati bahwa mereka atau ciptaan Tuhan yang lain ini pun harus kita kasihi, supaya hubungan yang harmonis antara sama makhluk ciptaan Tuhan bisa terjalin, sehingga kedamaian di bumi bisa tercipta. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bulan penciptaan di GKJW Jemaat Simomulyo pada saat ini kita buka. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, selanjutnya Bapak Ibu Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Dan dengan penuh sukacita kita akan mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan melalui kita mengaturkan persembahan, dan yang akan dipimpin oleh salah satu majelis jemaat. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena Dia memelihara kita dengan setia dan penuh kasih sayang. Dia mencukupi kebutuhan kita dengan alam ciptaannya. Karena itu, mari kita nyatakan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan kita. Dan adapun dasar persembahan kita saat ini diambil dari Mazmur pasal 52 ayat 11 yang demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Di saat kita mengumpulkan persembahan, kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 337, bait yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur. Kita tidak bersyukur,
Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati kita masuk dalam doa syafaat, dan nanti di akhir doa kita akan akhiri dengan ujian doa Bapa kami. Mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, jika sampai dengan saat ini Tuhan senantiasa setia menyertai kami di dalam kami membangun ibadah ini. Tuhan memberkati kami, kekuatan, kesehatan. Kami pun juga bersyukur jika masih Tuhan berikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Kami yakin dan percaya persembahan ini layak di hadirat Tuhan dan bisa untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di jemaat kami. Tuhan memberkati hikmat bagi siapapun yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan-persembahan yang ada sehingga baik adanya. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh warga jemaat di GKJW, khususnya di jemaat Simomulyo. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, damaian dan ketentraman. Tuhan berikan pertolongan kepada warga jemaat yang sedang menghadapi persoalan, berikan kesembuhan bagi saudara kami, warga jemaat yang dalam keadaan sakit, yang bergumul atas pekerjaan, yang bergumul atas pasangan hidup dan juga momongan. Tuhan pun tetap setia memberikan kekuatan dan hikmat. Dan jika Tuhan pun berkenan memberikan apa yang mereka harapkan. Kami berdoa untuk pelayanan ataupun kegiatan di jemaat kami. Biarlah dapat berjalan dengan baik, dapat kami laksanakan dengan penuh sukacita. Sehingga apa yang dilaksanakan di jemaat ini benar-benar menjadi sarana bagi kami semua untuk bertumbuh dalam iman, untuk semakin dewasa, bahkan menjadi berkat bagi orang lain maupun seluruh ciptaan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, alam sekitar, juga makhluk ciptaan Tuhan yang lain, sehingga keadaan di bumi ini bisa jauh lebih baik. Kami berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan di jemaat ini, apapun yang menjadi tugas tanggung jawabnya, Tuhan mampukan kami untuk melayani dengan tulus dan sepenuh hati, sehingga menjadikan pelayanan kami ini berkat bagi siapapun. Kami berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan yang masih sekolah. Tuhan berikan hikmat kepandaian pada mereka, meskipun harus belajar dengan daring. Biarlah tetap tidak mengurangi semangat mereka untuk belajar, sehingga apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai. Mereka menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan juga takut kepada Tuhan. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Hanya di dalam kuasa kasih Tuhan memberkati menyertai bangsa negara kami, supaya jauh lebih baik di tahun ini, lebih damai, lebih tentram. Khususnya para pemimpin kami di pemerintahan, biarlah dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Kami sebagai warga negara pun biarlah mampu mendukung program-program yang ada, sehingga dapat bersinergi. Kami menyerahkan untuk kondisi keadaan dunia ini ya Tuhan, di tahun ini 2021 biarlah jauh lebih baik, khususnya bagi perkembangan COVID-19. Biarlah segera dapat diatasi dan para pasien yang sakit bisa segera sembuh. Rumah sakit yang ada beserta para tenaga medisnya bisa menjalankan tugasnya dengan baik atas penyertaan Tuhan. Khususnya Satgas yang ada di jemaat kami pula dapat menjalankan perannya dengan baik, sehingga dapat mengantisipasi penyebaran COVID-19 di jemaat kami ini. Tuhan, kami pun juga menyerahkan Gereja Kristen Jaya-Wetan secara keseluruhan, dari Majelis Agung, Majelis Daerah maupun juga Majelis Jemaat, hanya di dalam kuasa kasih-Mu.
biarlah tetap mampu melayani dan juga berperan untuk menjadikan keadaan lebih baik di situasi yang demikian ini. Jika selesai ibadah ini ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam kuasa kasih Tuhan. Tuhan menyertai dan menuntun kami selalu. Dan akhirnya doa ini kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kekuasaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak Ibu warga jemaat, saya undang untuk berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, dan kita pun akan kembali melanjutkan aktivitas kegiatan kita. Hayatilah bahwa aktivitas kegiatan pekerjaan kita itu pun merupakan wujud dari ibadah kita. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjaga, memelihara, dan ikut melestarikan alam ciptaan Tuhan. Menjalani kehidupan sehari-hari kita dengan tetap tenang, serta tetap menjaga kebersihan diri kita, baik secara jasmani maupun rohani. Kita nyanyikan kidung jemaat nomor 341, bait yang pertama, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Kami
Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, dan Roh Kudus sumber hikmat, menyertaimu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan duduk dan mengambil saat teduh sejenak.